Oke, pertama gini ya, kalau kita bicara dalam tata negara kita, presiden kita adalah kepala negara, juga kepala pemerintahan gitu ya. Nah, kalau dia bicara konstitusi, wakil presiden itu ya kurang lebih orang politik bilangnya banser gitu. Jadi menurut saya sebagai seorang kepala negara, kan dia punya tiga pilar ya, ada moneter di Bank Indonesia dan juga OJK di situ, kemudian ada Menteri Keuangan, dan kemudian ada sistem jaminan sosial dan sebagainya. Jadi menurut saya bagaimana sebetulnya ditentukan dia bisa mengisi tiga pilar dari orang-orang yang mengerti ekonomi dengan baik gitu. Jadi tidak harus di posisi wapres gitu. Kemudian kalau kita bicara dia sebagai kepala pemerintahan yang memimpin sebuah kabinet, ya tentu dia juga memimpin partitur di kabinet dulu. Itu intinya. Tapi saya ingin memulai menukik di sini. Kita membutuhkan industrialis gitu ya. Jadi artinya kelas pengusaha yang industrialis sebetulnya, yang memiliki nilai tambah. Industrialis itu apa? Dia mampu mengalirkan intermediasi dari masyarakat perkotaan ke masyarakat pedesaan, dari orang yang kelebihan kapital menjadi sebuah mesin produksi, menyerap lapangan kerja dan sebagainya. Jadi secara ideologi menurut saya hilirisasi harus kita sepakati. Tapi menurut saya yang harus jadi catatan, jangan juga dari mulut buaya ke mulut singa gitu. Karena ini ada pertempuran dua kubu yang sangat keras di dunia gitu. Nah, jadi menurut saya yang paling penting sinyal diberikan oleh pasangan presiden dan calon wakil presiden itu, dia tidak punya konflik kepentingan terhadap hal-hal yang terkait dengan kebijakan. Maksud saya begini, coba kita lihat ambil contoh kasus Adani di India yang kemudian menjadi speech-nya Presiden Jokowi ketika ketemu pasar modal di awal tahun. Gitu. Kasus Adani ini kan sebetulnya karena Adani dia juga seorang politisi yang influencer juga dalam sistem politik India, dia juga seorang pengusaha. Yang diserang oleh Barat kan sebetulnya konflik kepentingannya. Nah, jadi maksud saya yang harus juga dipenuhi komposisinya oleh presiden dan wakil presiden ini, jangan nabung isu gitu. Jadi dalam tengah pertempuran kayak gini, misalnya hilirisasi, saya setuju sekali hilirisasi. Tapi kalau hilirisasi itu bisnis dia gitu ya, itu akan mudah sekali diserang secara geopolitik oleh kubu lainnya. Jadi yang paling penting di figur presiden dan wakil presiden itu figur yang sebetulnya tidak punya kepentingan terhadap hal-hal yang terkait dengan pribadinya gitu. Itu yang paling penting gitu. Jadi menurut saya kepemimpinan akan dilalui oleh teladan. Jokowi juga kan memulai itu walk the talk. Jadi artinya dia berjalan dengan apa yang dia katakan. Jadi artinya bahwa tingkat kepercayaan dari seorang pasangan presiden dan menurut saya sama lepaskan konflik kepentingan. Baik, jadi lepaskan konflik kepentingan. Nama-nama yang misalnya sekarang ada di cukup nama di pasar modal, tapi dia juga sebetulnya punya kepentingan-kepentingan yang banyak. Jadi kalau menurut saya itu bisa berbahaya buat bangsa secara keseluruhan karena saya mencatat juga kita sudah berusaha konflik dan ingat ya, jadi dalam konflik ini bahwa kita mengatakan bahwa memperpanjang konflik misalnya dengan ngeramein rumput bola deh gitu. Jadi artinya menurut saya itu kan sebetulnya memperpanjang titik konflik. Jadi artinya kalau kita sekarang ngomong apa yang dikatakan Einstein, kalau dua titik berkonflik solusinya titik ketiga. Nah kalau upayanya titik dihilangkan akan juga gitu. Jadi menurut saya kita harus menjadi bangsa yang dewasa, punya ideologi yang sama terhadap hilirisasi yang seperti dikatakan oleh Pak Luhut misalnya. Saya setuju banget gitu bahwa semua tiga capres harus punya konsensus yang sama tentang hilirisasi, saya setuju. Tapi yang paling penting adalah teknokrasinya, dia harus melepaskan konflik kepentingan. Itu yang kita uji gitu. Yang kita uji besok itu dalam gagasan apa teknokrasi mereka menciptakan industrialisasi yang memberikan nilai tambah buat kita. Gitu. Oke, ini dia ya, melepaskan konflik kepentingan, itu poin yang tadi kami bisa catat begitu di sini untuk next pasangan calon atau capres, cawapres terpilih ya, atau presiden dan wakil presiden.